warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama saya Asna Mariatul Kiptiah, yang tentu akan setia memberikan materi mengenai SKB atau seleksi kompetensi bidang bagi tenaga kependidikan dan juga guru, serta untuk teman-teman yang akan mempersiapkan diri dalam mengikuti pretest PPG, jangan sampai melewatkan video-video yang ada di channel ini, karena bisa jadi materi-materi yang akan saya sampaikan keluar pada saat pretest PPG maupun UMPPG. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang materi KKM, remedial, dan juga pengayaan. Selain itu juga nanti saya akan memberikan contoh soal dan juga pembahasannya. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Ya teman-teman, apa yang dimaksud dengan KKM? KKM sendiri merupakan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sebuah satuan pendidikan. Kemudian dalam merumuskan KKM ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik atau intek. Kedua adalah karakteristik materi pelajaran atau kompleksitas materi. Dan yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Kemudian apa yang termasuk pada aspek intek? Aspek intek itu terdiri atas nilai rata-rata raport gitu ya, tergantung jenjang pendidikannya, baik SD, SMP, SMA, semuanya menggunakan rata-rata nilai raport. Kemudian juga rata-rata nilai ujian, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian yang kedua yang termasuk pada karakteristik mata pelajaran adalah tingkat kesulitan dari mata pelajaran itu sendiri. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah tentunya adalah KKG dan juga MGMP. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, itu meliputi akreditasi sekolah, kemudian kompetensi pendidiknya, termasuk diantaranya adalah nilai UKG-nya, kemudian sarana prasarananya, kemudian jumlah peserta didiknya dan lainnya. Kemudian bagaimana cara menentukan KKM? Menentukan KKM ini sebenarnya mudah. 3 aspek ini dijumlahkan kemudian dirata-rata. Misalnya sebuah sekolah itu aspek daya dukungnya mendapatkan nilai 90, kemudian kompleksitasnya mendapatkan nilai 70, kemudian inteknya mendapatkan nilai 65, dijumlahkanlah 90 ditambah 70 tambah 65 adalah 225, kemudian dibagi 3 menjadi 75. Jadi KKM di sekolah itu adalah 75. Nah teman-teman peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM nantinya harus melakukan remedial. Sedangkan untuk peserta didik yang sudah melampaui KKM akan mendapatkan pengayaan. Nah teman-teman sendiri sebenarnya banyak sekali alternatif dalam melaksanakan remedial. Misalnya sebuah sekolah memiliki KKM 75. Nah misalnya si Adi ini nilainya hanya 60, kemudian diremedial menjadi 80. Nah alternatif yang pertama, si Adi ini mendapatkan nilai akhir 80. Tapi sedangkan alternatif yang kedua, Adi ini hanya mendapatkan nilai KKM atau 75 gitu ya. Jadi tergantung sekolah ini menggunakan alternatif KKM yang mana. Ada juga yang memiliki alternatif lain, misalnya seorang murid itu sudah berkali-kali diberikan remedi tetapi belum juga memenuhi KKM. Bisa jadi guru itu memberikan nilai tepat di KKM atau kriteria ketuntasan minimal belajar, misalnya tadi 75 gitu. Kemudian bagaimana teknik remedial? Teknik remedial dapat digunakan dengan pemberian bimbingan individual, pemberian bimbingan secara kelompok, maupun pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, atau bisa jadi dengan tutor sebaya. Sedangkan untuk teknik pengayaan sendiri bisa dengan belajar mandiri maupun belajar kelompok. Lanjut ke contoh soal dan juga pembahasannya. Soal yang pertama, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. Nah, biasanya teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini saya selalu mencari salahnya dulu. Sekarang kita lihat yang A ya. Yang A ini kompleksitas indikator. Kompleksitas indikator itu sama dengan kompleksitas materi ya, gitu ya. Jadi betul, daya dukung betul, tapi kemampuan guru salah. Berarti kita coret kemampuan guru, berarti jawaban yang A itu salah. Yang B juga ada kemampuan guru, berarti juga salah. Yang C, kompleksitas indikator iya, daya dukung iya, intek siswa iya. Jawabannya adalah C ya. Tapi kita lihat yang D dulu. Yang D yang salah apa?
kemampuan guru, kemudian tingkat kesulitan kompetensi dasar itu juga salah. Kemudian yang E yang salah, sarana dan prasarana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ini mudah ya teman-teman. Kompleksitas indikator daya dukung dan inteks siswa. Kemudian soal yang kedua, Budinda merupakan seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Budinda menemui salah satu kelas di mana sebagian besar nilai peserta didiknya tidak mencapai KKM, sehingga Budinda perlu merencanakan program remedial. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru titik-titik. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah sebagian besar nilai peserta didik, sebagian besar ya. Jadi semisalnya sekelasnya 30, yang remedi 20 ke atas, itu masuknya ke sebagian besar. Sekarang kita lihat pilihan yang A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Berarti ini yang remedi itu sedikit karena pembelajarannya khusus gitu ya. Jadi yang A salah. Yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat berarti menggunakan rancangan pembelajaran yang lalu. Berarti digunakan lagi. Biasanya menggunakan rancangan pembelajaran yang lalu itu kalau yang remedi sedikit. Tapi di sini yang remedi sebagian besar. Berarti jawabannya bukan B. Kemudian yang C, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Ya, ini jawabannya. Karena sebagian besar peserta didiknya ini tidak lulus KKM, seorang guru itu harus berusaha untuk merencanakan rancangan pembelajaran yang baru, baik dengan metode maupun media yang baru juga. Kalau yang D, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi, tentu saja tidak mungkin ya. Dan yang E, memberikan materi pembelajaran dengan kesulitan yang lebih rendah. Remedial itu tidak serta-merta kita memberikan materi yang lebih mudah pada saat remedial gitu ya. Itu kita tidak boleh seperti itu, melainkan tingkat kesukarannya atau kesulitannya sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks non-fiksi, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik. Yang A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, bisa jadi ya. Yang B, diberikan bahan ajar berupa modul, ini bisa jadi tapi kurang efisien bagi guru itu gitu ya. Kemudian yang C, digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, tentu saja tidak mungkin karena mereka sudah mencapai KKM gitu ya. Kemudian yang D, melanjutkan materi pada KD selanjutnya, ini kalau bisa dihindari karena nanti menyebabkan pembelajaran di kelas tidak serentak. Kemudian yang E, memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa, ini juga kurang efektif. Jadi yang paling masuk akal itu adalah yang A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasikan perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu titik-titik. Yang A, fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya luas gitu ya. Interaktif itu menarik, adaptif itu mudah menyesuaikan. Kalau yang itu kesinambungan itu artinya itu berjalan terus-menerus. Sedangkan E, terbuka ya. Di sini kata kuncinya adalah di sini. Hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan sesuai dengan. Berarti mudah menyesuaikan diri. Berarti jawabannya adalah ya yang C, adaptif gitu ya. Sebenarnya kita tidak perlu harus hafal semuanya, kita cari kata kuncinya sudah ketemu. Kemudian Bu Sofia hendak melaksanakan kegiatan remedial terhadap peserta didik di kelasnya. Dari 25 peserta didik, terdapat 10 peserta didik yang memenuhi nilai ambang batas kriteria ketuntasan minimal. Dalam hal ini, Bu Sofia perlu melaksanakan kegiatan pengayaan terhadap 10 peserta didik tersebut. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar yang paling tepat dilaksanakan Bu Sofia adalah sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memberikan tambahan materi serupa berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Ini sebenarnya bisa jadi, cuman kurang
efektif karena sebenarnya mereka sendiri sudah menguasai materi itu. Kemudian yang kedua, terkadang ada beberapa siswa yang ketika sudah memahami sebuah buku, kemudian diberikan buku yang lain dengan pengarang yang berbeda, itu terkadang justru membuat mereka jadi rancu gitu ya, mau mengikuti buku yang ini atau buku yang ini. Jadi menurut saya ini agak kurang efektif sih, bisa tapi kurang efektif. Yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Ketika sudah berhasil memenuhi KKM, mereka melakukan pengayaan. Pengayaan ini sebenarnya tidak perlu tes, karena kalau yang namanya tes berarti harus ada penilaian. Sedangkan pengayaan itu tidak perlu dinilai ya. Jadi yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalami. Sebenarnya bisa jadi, tapi di belakangnya ada kata berikut instrumen tesnya. Berarti harus ada tesnya ya. Sekali lagi, pengayaan tidak perlu ada tes, di mana tes itu wajib ada penilaian gitu. Kemudian yang D, diberikan soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Ini bisa jadi ya, tapi sekali lagi kurang efektif juga, karena sebenarnya mereka sudah menguasai soal itu gitu. Nah, yang E ini teman-teman jauh lebih masuk akal, karena dengan diberikan materi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, mereka jadi jauh lebih kaya atau jadi lebih kuat dalam memahami materi yang disampaikan oleh Bu Sofia ini gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemudian hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian bagi guru, kecuali yang A, memperbaiki proses pembelajaran, jelas. Kemudian yang B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, betul. Yang C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, jelas, betul. Yang D, bahan akreditasi sekolah. Ini sebenarnya benar, tapi bukan untuk guru. Jadi yang D ini memang pemanfaatan hasil belajar, pemanfaatan hasil penilaian, tetapi bukan bagi guru, tetapi bagi sekolah. Sedangkan yang E, menyusun laporan hasil penilaian, itu juga betul. Jadi jawaban yang paling tepat pada pertanyaan ini adalah yang D. Jadi D itu bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian bagi guru. Kemudian Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bu Rina merupakan seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah pertama. Bu Rina ingin mengetahui prestasi belajar peserta didiknya pada masing-masing rombongan belajar. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar, yang dapat dilakukan Bu Rina adalah dengan menghitung nilai titik-titik. Di sini Bu Rina ingin mengetahui prestasi belajar peserta didiknya dalam sebuah rombongan belajar. Jadi tentu saja di sini yang paling tepat adalah mencari rata-rata dari nilai seluruh peserta didik dalam rombongan belajar tersebut. Sehingga yang paling tepat adalah yang A, yaitu min. Karena min itu artinya rata-rata. Modus itu nilai yang sering muncul, media nilai tengah, varian dan simpangan baku itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu yang A, proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Tentu saja ini bukan proses belajar mengajar yang biasa ya, jadi A salah. Kemudian yang B, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Tentu ini juga salah, karena tes diagnostik ini tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan pembelajaran seorang peserta didik. Oh, yang C, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Kecerdasan di sini maksudnya adalah kemampuan kognitif seorang peserta didik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C gitu ya. Karena yang D juga tidak tepat, strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Padahal tidak harus tes ulang ya. Kemudian yang E, agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Ini bisa jadi, tapi ini merupakan tujuan secara tidak langsung gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang ini adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan atau kemampuan kognitif seorang peserta didik. Ya, teman-teman, itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan KKM, pengayaan, dan juga remedial. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.